Halo guys, kali ini aku akan mengulas film yang bertemakan penjara. Cocok nih buat kalian yang pengen nostalgia sama film seperti Prison Break berjudul The Stanford Prison Experiment. Ceritanya sih tentang sebuah eksperimen dari seorang dokter psikologi yang bernama Dr. Philip Zimbardo. Ia nih melakukan eksperimen pada para mahasiswa untuk mau berpartisipasi menjadi tahanan penjara, dan tiap harinya mereka bakal dikasih bayaran sebesar $15 guys. Awalnya sih eksperimen ini berjalan lancar, tapi semua berubah ketika tanpa menunggu banyak lama, mari jajak kita tonton filmnya. Cerita dimulai oleh para peneliti yang sedang mewawancarai 24 siswa yang ikut berpartisipasi nih. Ketika ditanya apakah kau ingin menjadi penjaga atau tahanan, nah hampir seluruh partisipan menjawab mereka ingin menjadi tahanan karena tak ada satupun yang menyukai penjaga. Akhirnya dokter memutuskan untuk membagi dua kelompok. Di antaranya ada yang menjadi penjaga dan ada juga yang menjadi tahanan guys. Semua dibagi rata, lalu sang dokter menjelaskan terkait eksperimen ini. Dia berkata jika ia ingin meneliti tentang pengaruh manusia terhadap penjara guys. Ia ingin mereka mendalami perannya masing-masing dalam eksperimen ini. Mereka benar-benar difasilitasi selayaknya menjadi penjaga dan tahanan juga. Dari mulai seragam hingga pentungan polisi pun mereka siapkan. Hari pertama pun dimulai, di mana salah satu partisipan mulai dibawa oleh polisi beneran nih dan menutupi matanya guys. Lalu para mahasiswa yang mendapatkan peran sebagai penjaga mulai memainkan perannya. Mereka memperlakukan para tahanan selayaknya mereka sebagai penjaga. Mulai dari menyuruh tahanan untuk menuruti semua perintahnya hingga mereka melakukan apa yang mereka mau. Tetapi sang partisipan yang berperan sebagai tahanan masih bisa tertawa karena mereka masih berpikir kalau ini cuma drama aja guys. Dr. Zimbardo didatangi oleh temannya yang bernama Fletcher. Ia lalu menantang eksperimen ini karena ia berpendapat jika eksperimen yang dokter lakukan menyalahi etika dan aturan penelitian psikologi. Tetapi Dr. Zimbardo meyakinkan jika dirinya akan menjalankan eksperimen ini dengan sangat baik guys. Hari berjalan, para penjaga mulai berdatangan dan membacakan peraturan yang ada di penjara Stanford County. Sementara itu Dr. Zimbardo yang memantau pergerakan mereka menyuruh rekannya untuk berperan sebagai kepala penjara yang tegas pada para tahanan guys. Para penjaga menjalankan perannya dengan semena-mena. Hal ini dirasakan oleh tahanan yang merasa jika para penjaga terlalu serius dalam mendalami peran ini guys. Sementara mereka harus bekerja 2 kali lipat dengan upah yang sama, yaitu $15 juga. Ketua penjaga tiba, ia mengumumkan jika hari ini para tahanan bebas menulis surat yang akan dikirimkan pada kerabatnya. Dikirim atau tidaknya sesuai dengan perilaku para tahanan selama berada di penjara. Lalu para tahanan pun mulai menuliskan surat dan tak lama para penjaga mengambil surat-surat mereka, lalu memberikannya pada Dr. Zimbardo dan kawan-kawan. Mereka mulai membaca surat yang para tahanan tulis. Mereka lalu menyimpulkan jika para tahanan masih belum merasakan tekanan dan masih merasa jika ini hanya sebuah eksperimen saja. Pada malam hari para tahanan dikumpulkan dan mereka diminta untuk berhitung sesuai nomor yang tertera pada bajunya guys. Ketika ada salah satu tahanan yang salah menyebutkan, penjaga akan menyuruh mereka mengulanginya dari awal. Hal ini terus para penjaga lakukan hingga mereka berani menghukum tahanan jika mereka menganggap ini hanya lelucon. Para tahanan pun mulai segan terhadap penjaga yang bernama John Wayne karena dia berani untuk menggertak dan menghukum tahanan yang tak mematuhi perkataannya. Tetapi tidak dengan tahanan bernomor 8612 yang berani berkata tidak pada perkataan penjaga. Dan dengan cepat mereka lalu menghukum dirinya dengan memasukkan tahanan nomor 8612 ke dalam sebuah ruangan gelap dan sempit. Penjaga seakan menunjukkan pada yang lainnya tentang otoritas yang mereka miliki guys. Jika ada yang melawan maka dia akan mendapatkan hukuman. Selama tahanan bernomor 8612 dikeluarkan dan ia lalu disuruh merapikan tempat tidurnya 12 kali hingga membuatnya sangat kesal. Setelah para penjaga menjalankan tugasnya, mereka kembali ke posnya dan ternyata di sana John Wayne berhasil mempengaruhi psikologi penjaga lain dengan berkata jika para tahanan sudah seharusnya menuruti perkataan mereka. Hal itu langsung dipraktekkan oleh penjaga yang lain juga, menyuruh seluruh tahanan yang sedang tidur untuk berolahraga. Ketika sedang berolahraga, salah satu tahanan bernomor 819 tidak nurut dan ia justru berani membangkang. Akhirnya penjaga kembali mengirim tahanan ke dalam lubang. Penjaga ini seakan kesal terhadap tahanan bernomor 8612. Ia menyuruhnya kembali merapikan tempat tidur padahal ia sudah merapikannya. Tapi tiba-tiba penjaga ini justru merusak kerapian tempat tidur tahanan itu yang membuat tahanan nomor 8612 marah dan menyerang petugas.
Petugas kembali melawan dengan memukulnya dan mengirimnya ke lubang. Kejadian itu menarik perhatian para tahanan karena mereka merasa para penjaga sudah melewati batas dari kontrak yang sudah Dr. Zimbardo tentukan. Tapi lagi-lagi mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena mereka takut. Kejadian itu membuat tahanan bernomor 8612 dan 819 mulai merencanakan sesuatu nih untuk melawan para penjaga dan kembali mendapatkan hak mereka. Hari kedua pun dimulai. Para tahanan selain yang berada di lubang mendapatkan waktu makan. Ketika jam waktu makan malam sudah habis dan penjaga menyuruh para tahanan untuk membersihkan tempat makanan mereka dan kembali ke sel, ada satu tahanan nih yang tak beranjak pergi sebelum ia mendapatkan kacamata miliknya, guys. Hal itu menyulut emosi penjaga yang dengan menggunakan metode pemaksaan mereka menggiring tahanan ke selnya. Kejadian itu lalu dilaporkan oleh rekan dokter Zimbardo padanya. Dan ketika sang dokter melihat, ia justru membiarkan hal itu terjadi gitu aja, guys. Ia justru membiarkan para penjaga menangani hal tersebut. Lalu tak lama tahanan yang berada dalam lubang kembali dikeluarkan. Tapi kini mereka dipisahkan dari selnya dan mereka bertemu teman baru. Tahanan 819 mengabarkan rencananya untuk melawan para penjaga. Ketika para penjaga datang, mereka melihat nomor yang seharusnya berada di seragam milik tahanan justru kini tercopot dan tergeletak di lantai. Ketika mereka akan membuka sel tersebut, ternyata para tahanan yang berada dalam sudah menahannya dengan sebuah bagar. Kejadian itu lalu dilaporkan pada Dr. Zimbardo dan Dr. Zimbardo menyuruh mereka melakukan tugasnya. Mereka harus menunjukkan otoritasnya yang mereka punya serta kekuatan dari penjaga. Mendengar hal itu, para penjaga justru semakin menjadi-jadi, guys. Mereka datang secara bersama-sama dan mulai merusak fasilitas tidur milik tahanan serta mulai menyiksa mereka. Mereka mulai menjalankan perannya sesuai dengan apa yang sering penjaga asli lakukan. Mereka mengancam dan akan memberikan apresiasi pada tahanan yang memiliki perilaku baik. Ketika jam istirahat, tahanan bernomor 8612 merencanakan rencana kaburnya. Ia mengajak rekan satu selnya untuk kabur dari eksperimen ini. Tapi sayang, mereka gagal setelah seluruh akses pintu keluar terkunci dan mereka kembali disiksa dan ditelanjangi, guys. Tahanan bernomor 8612 mulai mengalami pikiran yang tak karuan. Ia terus berteriak, meminta tolong agar ia bisa dikeluarkan dari lubang tersebut. Para peneliti melihat hal itu dan menyuruh para penjaga untuk membawanya ke lantai 2. Setelah ia dibawa, ia diwawancarai oleh seluruh peneliti tentang apa yang sedang terjadi pada dirinya. Sang tahanan berkata jika ia merasa para penjaga sudah berperilaku berlebihan, ia hanya ingin dikeluarkan dari tempat ini. Tetapi bukannya dikabulkan, Dr. Zimbardo justru mengembalikannya ke sel. Dan di sana ia semakin memberontak hingga mengancam akan menghancurkan kamera pengawas. Hari ketiga berlanjut di mana Dr. Zimbardo memarahi rekannya setelah mereka mengabulkan permintaan tahanan 8612 untuk keluar. Kini ia meminta rekannya untuk mencari pengganti tahanan yang baru dan ia ingin mereka membuat alibi jika tahanan 8612 tengah mendapatkan pengawasan yang maksimal guna menakut-nakuti tahanan lain. Hari ketiga di mana hari para kerabat dan keluarga diperbolehkan mengunjungi untuk anak-anaknya. Tetapi rupanya mereka mendapatkan intimidasi terlebih dahulu untuk tidak membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Orang tua mereka hanya tahu jika mereka tengah mengikuti suatu simulasi saja. Ketika jam berkunjung selesai, mereka kembali mengalami depresi. Mendatangkan seorang pendeta adalah langkah yang diambil oleh Dr. Zimbardo, di mana satu persatu dari tahanan tersebut diberikan bimbingan konseling oleh pendeta, guys. Setelah mereka semua selesai mendapatkan bimbingan, penjaga ingin para tahanan menyebut jika tahanan 819 melakukan hal yang sangat buruk. Ia ingin mereka semua mengatakannya dengan lantang agar tahanan 819 bisa mendengar perkataan teman-temannya. Dan benar saja ia mendengarnya dan itu membuat dirinya semakin depresi hingga berteriak sangat kencang. Lalu Dr. Zimbardo menangani tahanan tersebut. Ia berkata jika dirinya akan dibebaskan, tapi sebelumnya ia harus menandatangani beberapa berkas. Rupanya Dr. Zimbardo tidak ingin mengambil resiko lagi. Ia lalu menyuruh rekannya untuk kembali mencari pengganti dari tahanan 8162. Hari kelima dimulai, di mana mereka berhasil mendapatkan pengganti dari tahanan 8612, guys. Tapi rupanya ia belum bisa beradaptasi di sana. Setelah melihat ember yang dipenuhi dengan kotoran manusia berada di sampingnya nih saat
saat sedang jam makan, ia menolak untuk memakan makanan tersebut. Dan itu membuat sang sipir harus menjebloskannya ke lubang. Suasana eksperimen semakin buruk ketika perlahan satu persatu rekan dari Dr. Zimbardo merasa eksperimen ini berlebihan. Diawali oleh Fletcher yang mengundurkan diri dari eksperimen ini dan meminta Zimbardo membebaskan tahanan 1037 ketika ia mengetahui jika tahanan tersebut sudah makin kacau. Lalu kekacauan tersebut ditambah oleh Mike yang juga mengatakan hal yang sama tentang eksperimen ini. Ia berpendapat jika mereka telah mendapatkan apa yang mereka cari dan sudah seharusnya mereka berhenti melakukan eksperimen ini. Akhirnya, Dr. Zimbardo membebaskan tahanan 1037. Ketika petugas John Wayne melihat tahanan 1037 dibebaskan, ia lalu ingin melakukan sesuatu hal yang bisa menyenangkan bagi para penjaga. Benar, mereka akan melakukan sesuatu hal pada para tahanan. Mereka membawa para tahanan dengan keadaan kepala para tahanan tersebut ditutup. Lalu kekasih dari Dr. Zimbardo melihat kejadian ini dan ia kembali mengundurkan diri setelah sehari sebelumnya ia secara sukarela menjadi bagian dari eksperimen tersebut. Kekasih Dr. Zimbardo mengutuk apa yang selama ini Dr. Zimbardo lakukan. Ia mengatakan jika ini sudah termasuk tindak kejahatan karena ia melibatkan anak-anak yang tak bersalah untuk dipermainkan pikirannya. Dr. Zimbardo sangat berpegang teguh pada pendiriannya. Ia tak mendengar kritikan dari rekan-rekannya yang perlahan mulai mengundurkan diri, guys. Dan para petugas penjara yang semakin menjadi-jadi. Mereka melakukan seluruh hal yang mereka mau, mereka menyiksa pikiran serta fisik dari para tahanan. Situasi di penjara sangat tak terkendali. Para penjaga terus menekan tahanan dengan otoritas dan kekuatan yang mereka miliki setelah Dr. Zimbardo memberikan perintah. Dr. Zimbardo tak percaya dengan hasil eksperimen yang ia telah ciptakan. Kini ia telah menciptakan manusia yang sangat tak berperi kemanusiaan. Setelah ia mendapatkan sebuah kekuasaan, para penjaga memperlakukan tahanan layaknya seekor binatang. Tak tahan dengan hal itu, Dr. Zimbardo pun pergi ke penjara dan memutuskan untuk menghentikan eksperimennya. Eksperimennya pun hanya bertahan selama 6 hari, yang awalnya direncanakan selama 14 hari, guys. Setelah Dr. Zimbardo sangat terkejut melihat perubahan sikap serta perilaku seseorang setelah mendapatkan sebuah kewenangan dan kekuasaan. Film pun selesai, tamat. Gimana film kali ini? Seru nggak, guys? Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!